Pasar Gading tak pernah tidur. Bahkan saat malam turun, selalu ada yang datang dan pergi, membeli, menjual, sekadar numpang lewat, atau mencari kenangan. Namanya Darto. Usianya tak lagi muda. Setiap malam, ia duduk di bangku reot di depan pasar sebagai penjaga parkir. Rompinya lusuh, peluitnya tak pernah bersih, tapi matanya selalu mencari satu hal, Rina. Rina adalah penjual sayur keliling. Cantik, lincah, dan selalu membawa senyum meski tubuh letih. Setiap pukul 3 dini hari, ia datang dengan motor tua, menyapa Darto dengan anggukan dan senyum tipis. Masih hujan ya, Pak Darto? Namanya juga pasar, Rina. Hujan atau enggak, tetap harus jalan, jawabnya sambil menahan rindu yang tak pernah sempat diucap. Ia menyukai Rina sejak lama. Tapi Darto tahu batasnya. Ia hanya seorang penjaga parkir, tua, sendiri, dan dunia Rina terlalu terang untuk disandingkan dengan malam miliknya. Namun malam itu berbeda. Hujan turun deras. Rina tak datang tepat waktu. Dan ketika ia akhirnya muncul, rambutnya basah kuyup, matanya sembab. Rina, kamu kenapa? Ia tak menjawab. Hanya dia menatap Darto, lalu memeluknya tanpa bicara. Darto yang kaku, perlahan membalas pelukan itu. Aku nggak punya siapa-siapa lagi, Pak Darto, bisiknya. Boleh aku istirahat sebentar di posmu? Darto mengangguk. Malam itu, mereka duduk berdampingan. Sunyi, hanya suara hujan dan denging lampu neon. Lalu terjadi sesuatu yang tak pernah Darto bayangkan. Rina mendekat. Bibirnya dingin. Dan sebelum sempat Darto memahami, ia mencium bibirnya. Lembut, singkat, dan getir. Itulah ciuman pertama dan terakhir. Karena keesokan paginya, Rina ditemukan tewas di selokan belakang pasar. Tubuhnya sudah kaku. Tapi anehnya, tak ada seorang pun yang mengaku melihatnya datang malam itu. Dan lebih mengerikan lagi, kamera pengawas pasar tak merekam sosok Rina sama sekali. Hanya Darto, yang duduk dan mencium udara kosong. Pagi itu, pasar Gading gempar. Polisi memasang garis kuning di belakang lapak sayur, dekat selokan yang bau busuknya menyengat kemana-mana. Tubuh Rina ditemukan dalam posisi tengkurap, bajunya compang-camping, rambutnya penuh lumpur, dan di bibirnya masih tersisa jejak merah seperti bekas lipstik yang belum luntur. Darto berdiri jauh dari kerumunan. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena tak bisa memahami apa yang terjadi. Itu nggak mungkin. Aku lihat dia semalam, aku cium dia semalam. Tapi tak ada yang percaya. Polisi mengatakan tubuh Rina kemungkinan sudah berada di selokan lebih dari 6 jam. Artinya, Rina sudah mati sebelum sempat mencium Darto. Petugas menanyai Darto, menuliskan namanya di daftar saksi. Tapi karena tak ada bukti, ia hanya diperingatkan. Darto kembali ke pos kecilnya di tepi pasar, duduk diam sambil menggenggam peluit yang tak berani ditiup. Malamnya, hujan kembali turun. Ringan, seperti semalam. Darto duduk di bangkunya, menatap jalan tempat motor Rina biasanya berhenti. Dan tiba-tiba, Pak Darto. Suaranya lembut, nyaris tak terdengar. Darto menoleh. Tak ada siapa-siapa. Tapi udara tiba-tiba menjadi dingin. Terlalu dingin untuk bulan Mei. Hujan berhenti, tapi embun membungkus kaca pos seperti napas yang menempel. Lalu, dari pantulan kaca, Darto melihat bayangan seorang wanita berdiri di belakangnya. Ia menoleh cepat. Kosong. Tapi suara itu kembali. Aku belum selesai. Jangan tinggalkan aku. Peluit di tangannya terlepas. Ia berdiri, terhuyung, menatap ke arah tempat sampah, ke sudut gelap tempat Rina biasa parkir. Dan di sana, samar-samar, terlihat sesosok wanita dengan rambut basah menggantung, menatapnya dengan senyum pucat. Darto menggosok matanya. Berkali-kali. Tapi bayangan itu tetap di sana, berdiri di dekat tiang lampu yang berkedip. Rambutnya basah, menutupi sebagian wajah. Tapi senyumnya, senyum yang dulu hangat, kini membuat darah Darto membeku. Ia mundur pelan, menabrak pintu pos parkir. Napasnya memburu. Rina! Sosok itu tak menjawab, tapi melangkah perlahan ke arahnya. Langkah tanpa suara. Langkah yang tak menyentuh tanah. Darto menelan ludah. Tangannya meraba-raba peluit yang jatuh, berharap itu hanya bayangan. Halusinasi dari lelaki tua yang kelelahan dan patah hati. Namun saat lampu di pasar tiba-tiba padam, semuanya menjadi nyata. Dingin menusuk tulang. Bau selokan, busuk dan amis,
tercium lagi. Dan dalam gelap, suara itu muncul kembali. Kenapa kau diam saja malam itu? Aku hanya penjaga parkir, Rina. Aku tak tahu kau butuh bantuan. Tapi kau membiarkanku mati. Darto tersentak. Apa maksudmu? Aku bersamamu. Kita duduk bersama semalam. Samar-samar, Darto mendengar isak tangis, atau tawa. Ia tak bisa membedakannya. Dan ketika lampu pasar kembali menyala, Rina sudah hilang. Tapi di depan pos parkir, tergeletak sesuatu. Sebuah lipstik merah. Masih basah. Dan ada bercak darah di ujungnya. Darto mengambilnya dengan tangan gemetar. Di badan lipstik itu tertulis inisial, RK, Rina Kusuma. Malam itu, ia tak bisa tidur. Tapi saat akhirnya terlelap di pos, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, Rina berdiri di tengah pasar. Tapi wajahnya tak lagi cantik. Separuh membusuk, mata kanannya bolong, dan ia terus mengulang satu kalimat. Temui aku di tempat terakhir, aku berteriak. Apakah kamu ingin lanjut ke bagian 4? Di bagian berikutnya, Darto mulai menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi pada Rina, dan rahasia gelap pasar Gading mulai terkuak. Darto menggosok matanya berkali-kali. Tapi bayangan itu tetap di sana, berdiri di dekat tiang lampu yang berkedip. Rambutnya basah, menutupi sebagian wajah. Tapi senyumnya, senyum yang dulu hangat, kini membuat darah Darto membeku. Ia mundur pelan, menabrak pintu pos parkir. Napasnya memburu. Rina! Sosok itu tak menjawab, tapi melangkah perlahan ke arahnya. Langkah tanpa suara. Langkah yang tak menyentuh tanah. Darto menelan ludah. Tangannya meraba-raba peluit yang jatuh, berharap itu hanya bayangan. Halusinasi dari lelaki tua yang kelelahan dan patah hati. Namun saat lampu di pasar tiba-tiba padam, semuanya menjadi nyata. Dingin menusuk tulang. Bau selokan, busuk dan amis, tercium lagi. Dan dalam gelap, suara itu muncul kembali. Kenapa kau diam saja malam itu? Aku hanya penjaga parkir, Rina. Aku tak tahu kau butuh bantuan. Tapi kau membiarkanku mati. Darto tersentak. Apa maksudmu? Aku bersamamu. Kita duduk bersama semalam. Samar-samar, Darto mendengar isak tangis, atau tawa. Ia tak bisa membedakannya. Dan ketika lampu pasar kembali menyala, Rina sudah hilang. Tapi di depan pos parkir, tergeletak sesuatu. Sebuah lipstik merah. Masih basah. Dan ada bercak darah di ujungnya. Darto mengambilnya dengan tangan gemetar. Di badan lipstik itu tertulis inisial, RK, Rina Kusuma. Malam itu, ia tak bisa tidur. Tapi saat akhirnya terlelap di pos, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, Rina berdiri di tengah pasar. Tapi wajahnya tak lagi cantik. Separuh membusuk, mata kanannya bolong, dan ia terus mengulang satu kalimat. Temui aku di tempat terakhir, aku berteriak. Darto berdiri terpaku di depan pintu besi yang masih basah oleh darah. Tangannya gemetar, napasnya berat. Ia tahu satu hal, Rina tidak mati karena kecelakaan. Ia mundur perlahan dari lorong itu, kembali ke keramaian pasar. Tapi matanya tak lagi menatap dagangan atau orang-orang. Ia menatap wajah-wajah, mencari petunjuk. Siapa yang melihat Rina mati? Siapa yang membiarkannya dibuang seperti sampah? Di depan los sayur, ia bertemu Pak Sardi, petugas kebersihan pasar. Lelaki tua bertopi lusuh itu selalu datang lebih awal dari siapapun, menyapu lorong pasar sebelum fajar. Pak Sardi, sapa Darto pelan, kamu masih ingat malam sebelum Rina ditemukan? Sardi mengangkat alis. Rina? Yang penjual sayur itu? Ya, kasihan anak itu. Waktu itu, Bapak lihat dia. Pak Sardi menghela napas. Enggak, saya cuma lihat, ada motor dia. Tapi enggak ada orangnya. Kupikir dia numpang ke warung. Darto mendekat. Bapak lihat siapa yang terakhir keluar dari lorong belakang. Pak Sardi terdiam. Wajahnya berubah. Ia seperti hendak berkata sesuatu, tapi menahan. Kenapa, Pak? Desak Darto. Ada yang Bapak tahu. Tiba-tiba, suara speaker pasar berbunyi, pengumuman rutin dari pengelola. Tapi saat itu, suara yang muncul bukan suara biasa. Dia melihat aku mati. Tapi dia hanya menyapu darahku. Suara perempuan.
Pelan. Serak. Menyayat telinga. Wajah para pedagang berubah pucat. Mereka saling berpandangan. Pak Sardi menjatuhkan sapunya. Astaga, bisiknya, lalu berlari tanpa menoleh lagi. Darto menatap ke arah speaker. Itu suara Rina. Ia yakin. Dan saat ia kembali ke pos parkir, ia menemukan sesuatu yang tak ada sebelumnya. Sebuah sapu tua bersimbah darah, bersandar di depan pintu pos. Di ujungnya, tergantung name tag tua yang sudah karatan. Sardi, petugas kebersihan Pasar Gading. Darto menatap sapu itu. Darahnya masih segar. Terlalu segar untuk benda yang ditinggalkan begitu saja. Ia menatap name tag yang menggantung lemas, setengah tertutup noda coklat kemerahan. Sardi, apa yang kau sembunyikan? Malam menjelang lebih cepat dari biasanya. Awan hitam menutup langit, dan hujan kembali turun, tipis, menusuk. Darto tak bisa diam. Ia tahu jika ingin tenang, ia harus mencari kebenaran, seberbahaya apapun itu. Ia berjalan keluar area pasar, menyusuri gang sempit menuju rumah Pak Sardi, sebuah rumah petak di belakang ruko kosong. Rumah itu gelap, sepi, tapi pintunya tak terkunci. Pak Sardi, panggilnya. Tak ada jawaban. Tapi pintu itu membuka sedikit, berderit seperti mengeluh. Darto masuk perlahan. Bau kapur barus dan kopi basi menyambutnya. Di dalam, tak ada suara, kecuali detak jam tua dan suara tikus dari loteng. Lalu matanya tertumbuk pada sesuatu di dinding, sebuah papan gabus. Di atasnya, tertempel potongan-potongan foto pasar, koran lama, dan, yang paling mencolok, foto Rina. Banyak. Dari berbagai sudut. Satu foto menunjukkan Rina berdiri di lorong belakang pasar. Di belakangnya, samar, ada sosok pria mengenakan topi dan rompi lusuh. Pak Sardi. Darto mendekat. Di bawah salah satu foto, tertulis dengan spidol merah. Dia tahu, tapi tidak diam. Di sudut ruangan, ada sebuah lemari kayu tua. Terkunci. Tapi tak sulit bagi Darto menemukan kunci yang diselipkan di balik foto pasar malam. Dan ketika lemari itu terbuka, bau busuk langsung menyergap. Di dalamnya, seragam pasar berdarah. Sepatu perempuan yang sudah menghitam. Dan sebuah handphone retak dengan stiker, Rina K. Darto mengambil ponsel itu. Mengecek galeri. Hanya ada satu video yang tersisa. Dijalankan dengan jari gemetar. Gambar goyah. Rina merekam dirinya sendiri. Nafasnya terengah. Di belakang terdengar suara langkah cepat. Kalau aku mati, tolong tunjukkan ini ke Darto. Dia penjaga parkir. Dia satu-satunya yang mungkin percaya aku dibuntuti. Orang itu, dia bukan tukang sapu biasa. Dia pernah dipenjara karena... Video terputus. Seseorang menarik kabel charger dari ponsel, dan video gelap. Darto menutup matanya. Sardi tahu. Bahkan mungkin, bukan hanya tahu, tapi ikut dalamnya. Tiba-tiba, suara kursi bergeser dari belakang. Kamu nggak seharusnya ke sini, tuh. Darto menoleh cepat. Di ambang pintu, berdiri Pak Sardi. Namun wajahnya kali ini berbeda. Senyum kaku, mata yang redup tak seperti biasa. Dan di tangan kanannya, sebuah linggis kecil berkarat.